Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib. Kemudian bagi para jamaah sekalian, mari kita sama-sama menjaga, merawat, menumbuhkan dan menyuburkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja di antara kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian ia melakukan amalan soleh dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan juga bagi orang-orang yang melakukan amalan soleh didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik daripada amalan soleh yang telah dilakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini, bahkan mungkin 2 bulan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset serta Teknologi, kemudian juga Kementerian Agama disibukkan dengan persiapan membuat hal-hal yang bisa menjadikan pendidikan di Indonesia ini lebih baik. Mereka menyusun bagaimana caranya supaya ketika memasuki tahun ajaran baru, tingkat pendidikan, kualitas pendidikan khususnya di negara kita Indonesia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu pula dengan para orang tua. Dari awal Juni sampai dengan sekarang, para orang tua disibukkan dengan
persiapan untuk anak-anaknya hendak dimasukkan kemana anaknya, baik itu di tingkat dasar, tingkat menengah ataupun tingkat atas, bahkan sampai dengan kuliah. Orang tua akhir-akhir ini disibukkan untuk mempersiapkan anaknya mengenyam pendidikan. Artinya kita semuanya, para orang tua, mengerti betul, paham betul bahwasannya pendidikan bagi kita, terkhususnya anak-anak kita dan para penerus bangsa, para anak-anak yang akan hidup di masa depan, haruslah diberikan pendidikan yang terbaik. Ada yang dimasukkan ke sekolah negeri, ada yang dimasukkan ke sekolah swasta, ada yang dimasukkan sekolah full day, ada juga yang bahkan dimasukkan ke pesantren. Tetapi tidak sedikit pula orang tua yang berpikir anaknya yang sudah mengenyam pendidikan berpikir untuk dipindahkan sekolah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pendidikan ini begitu sangat penting dalam kehidupan kita dan juga menjadi salah satu barometer atau faktor yang menentukan bagaimana kehidupan anak kita di masa depan, juga bagaimana kehidupan berkeagamaan anak kita di masa depan. Bahkan baik buruknya sebuah lingkungan atau masyarakat, bahkan negara, itu tergantung dari kualitas pendidikan anak-anaknya di masa sekarang. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang pentingnya pendidikan di dalam agama kita, maka tentu banyak sekali dalil baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Misalnya dalam sebuah ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka ayat yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Perintah kepada Nabi Adam adalah untuk belajar mempelajari nama-nama yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua juga dalil pentingnya pendidikan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adalah terkait bagian dari pendidikan dan bahkan paling mendasar, yaitu membaca. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang bersusah payah mencari ilmu, menempuh sebuah pendidikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya dalam meniti menuju jalan surga. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari dua dalil tersebut yang bisa kita pahami, yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, bahwasannya dalam menempuh pendidikan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja. Iqra bismi rabbika, membaca atas nama Tuhanmu. Artinya dalam menempuh pendidikan bukan hanya sekedar berpikir untuk bekerja, tetapi dalam menempuh pendidikan haruslah mempunyai nilai, mempunyai
hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa ambil istifadah dari dua hadis tersebut, bahwasannya ketika orang tua menentukan sebuah sekolah, memasukkan anak ke dalam sekolah, bukan hanya sekedar memasukkan anak ke dalam sekolah, tetapi haruslah memilih sekolah terbaik dalam memasukkan anak. Apa kriteria terbaik dalam sebuah sekolah? Maka kita harus melihat kepada tujuan pendidikan nasional kita pada tahun 2003 nomor 20. Di situ disebutkan ciri-ciri sekolah terbaik adalah yang di dalamnya menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menghasilkan akhlakul karimah. Hal senada juga disampaikan oleh pendiri pencetus MOSI Integral Muhammad Nasir, pendiri Negara Republik Indonesia yang awalnya adalah Republik Indonesia Serikat. Tujuan dari pendidikan sekolah terbaik adalah yang bisa menciptakan sekolah tersebut menunjukkan untuk penciptaan manusia. Artinya tujuan dari pendidikan harus sebagaimana tujuan dari diciptakannya manusia, yaitu tidak lain adalah disekolahkannya seorang anak oleh kita sebagai orang tua, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khatib menutup khutbah ini dengan membacakan salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di surah An-Nisa ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Para mufassirin menerjemahkan bahwasannya menafsirkan kata lemah ini bukan hanya sekedar lemah fisik, tetapi juga lemah pikiran, lemah akal, lemah pendidikan, lemah dalam harta. Maka oleh karena itu dalil ini dijadikan kalangan ulama untuk sebuah rujukan betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak menyekolahkan anak karena tidak mempunyai biaya, karena banyak sekolah yang bisa dicari yang menggratiskan. Hal yang terpenting sidang jamaah Jumat rahimakumullah dalam sebuah pendidikan bukan hanya sekedar mencari pekerjaan tujuannya, karena hewan pun bekerja untuk mencari makan. Tetapi bagi kita manusia haruslah mengenyam pendidikan, memberikan pendidikan kepada anak kita untuk bertujuan lebih baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya
pendidikan itu sangat penting dan menentukan dan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita di masa depan dan juga menentukan keagamaan anak-anak kita. Demikian khutbah Jumat singkat ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Atas kurang dan lebihnya khatib meminta maaf. Mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.